Oh, yang ini nggak bisa pakai ini. Nggak bisa pakai ini. Gas nempel. Pakai bau. Yang biasanya kita buat itu. Iya. Tapi habis itu pakai kasnya dong. Bagian selecor. Ya, titik apa nih? Lagi udah ambil ini aja di apa duplikat. Baru setelah satu taruh itu. Kita kreasikan aja misalnya ini taruh tuh. Taruh terakhir kali. Oh, nggak ada ya. Nggak ada, ditambahin aja. Fotonya gimana? Atau gini. Atau gini kasih. Ini lanjut ketika panggilan. Oh, bagian akbar aja begini. Tempat saya ada foto ininya, Bu. Buat aja, Bi, nanti saya ganti. Akbar ya. Ini akbar ganti. Gimana cara gantinya? Tadi kan ini ganti. Pas ada yang lagi. Kita ngasih dulu apa turun dulu? Turun dulu. Turun dulu ngasih. Udah dong naik begitu pegang naik tidak? Apa di atas panggung masih nggak? Boleh. Mau cuma di sini. Di atas panggung pas mereka sama itu. Mereka biar naik dulu ya. Ya, ya. Baru nanti salah. Kamu juga yang mau salah. Terusnya ini salah. Pokoknya nih fotonya udah bisa. Tapi kan sertifikatnya gimana? Apanya? Sertifikatnya. Sertifikatnya nggak ada. Pakai punya. Ya, Akbar aja. Iya, lebih ya ini lainnya.
Jus berapa? Kami informasikan kepada ayah dan bunda sekalian untuk mengisi bangku ke depan terlebih dahulu untuk menjaga hikmahnya acara yang akan dilangsungkan. Silakan, ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembina dan ketua yayasan Munazarah, yang kami hormati Kepala Sekolah Islam Mumtaz Ustadz Eka Prasetyawan LC, yang kami hormati para dewan guru dan staf Sekolah Islam Mumtaz, yang kami hormati seluruh wali murid Sekolah Islam Mumtaz dan teman-teman siswa Sekolah Islam Mumtaz yang kami banggakan. To the Honorable Advisor and Chairman of the Munazarah Foundation, to the Honorable Principal of Mumtaz Islamic School, Ustadz Eka Prasetyawan LC, to the Honorable Teachers and Staff of Mumtaz Islamic School, to the Honorable Parents and Guardians of Mumtaz Islamic School students, and to our beloved and proud students of Mumtaz Islamic School. الفاضل المحترم مشرف ورئيس مؤسسة مناظرة، الفاضل المحترم مدير المدرسة الإسلامية الممتازة أستاذ إكا براسديوان LC، الفاضلون المحترمون هيئة المدرسين والموظفين لمدرسة الإسلام الممتاز، الفاضلون المحترمون جميع أولياء الطلاب مدرسة الإسلام الممتاز، وأعزائنا أصدقاء الطلاب في مدرسة الإسلام الممتاز الذي يستمتعون بالسعادة. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Haflatul Tahfidz dan Haflatul Takharruj dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau suri tauladan kita dan yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah. Let us express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessings and gifts. Allow us to gather here today for the Haflatul Tahfidz and Haflatul Takharruj in good health and well-being. Let us send our prayers and greetings to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, for he is our role model and we will his syafaat on the last day. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi wa fadlihi wa bifadlihi istata'na ijtima'a fi haflatit tahfidz wa haflatit takharruj wa wafqan lisihati wassalam. As-salatu ma'as salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu uswatun lana wa nantadhiru syafa'atuhu hatta yaumil akhir. Para calon alumni SMP Mumtaz sekalian, tiada terasa pembelajaran pada tahun 2024-2025 telah berakhir. Banyak sekali cerita dan kenangan yang telah kita ukir bersama. Hari-hari, bulan demi bulan telah sampailah di mana kalian harus berpisah dari kami untuk menempuh ke pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun demikian, silaturahmi haruslah tetap terjaga dimanapun kalian berada. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Ayuhal ikhwatul khirijun wal murashshahuna lil marhalati tsanawiyah islamiyah mumtaz. Ma sya'arna illa wa qad intaha ad-dirasah fi sanati 2024-2025. Kathiratun hiya al-qisatu wadh-dhikriyat allati naqashnaha sawiyan yawman ba'da yawm wa shahran ba'da shahr. حتى وصلنا إلى يوم الذي يجب عليكم فيه أن تفارقونا لتذهبوا إلى تعليم أرقى ومع ذلك فصيلة لا بد أن تبقى موصولة أينما كنتم نسأل الله أن ييسر لكم في تعليمكم التالي. Para hadirin sekalian, izinkan kami sebagai MC untuk membacakan susunan acara Haflatul Tahfidz dan Haflatul Takharruj yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan dan nasihat. Yang ketiga, acara inti yaitu penampilan siswa, pengumuman prestasi,
Haflatul Tahfidz, dan Haflatul Taharruj. Yang terakhir penutup. And guys, allow us I shall host to read the article, there is Haflatul Tahfidz and Haflatul Taharruj, inshallah. First, opening. The second, speeches. The third, main event. Student performance, award announcements, Quran memorization ceremony, then graduation, and the last, closing. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Islam Mumtaz. At-tarhibul awal, sayuqaddimu mudirul madrasatil Islamil Mumtaz, Ustaz Eka Prasetyo LC, hafizahullah ta'ala. Kepada Ustaz kami persilakan. Ila Ustaz alaihi falyatafaddal. Cek 1, 2, 3. Alhamdulillah ada suara yang ayat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati pembina dan ketua Yayasan Munazarah Bandar Lampung. Yang kami hormati seluruh dewan guru, abi-abi dan staf Sekolah Islam Mumtaz. Yang teristimewa, ayah dan bunda Sekolah Islam Mumtaz. Yang kami banggakan serta kami cintai kepada seluruh siswa-siswa kelas 9 dan juga para wisudawan Haflatul Tahfidz. Puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin atas limpahan nikmat karunia yang tak terhingga, sehingga kita semua pada pagi hari ini bisa memenuhi dan menghadiri kegiatan bersama sekolah, orang tua dan juga anak-anak kita di Hotel Ballroom, di Hotel Horizon pada hari ini, hari Sabtu 19 Zulqa'dah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 17 Mei 2025. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan kita semua umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua kata. Tapi mohon izin juga kami untuk membaca. Sebetulnya tidak terbiasa membaca sambutan, tapi diminta untuk sambil membaca. Biasanya lepas saja. Kalau lepas biasanya lari ke sana, lari ke sini. Jadi mohon izin ayah dan bunda sambil saya membacakan sambutan pada kali ini. Ayah dan bunda yang berbahagia, anak-anakku juga yang kami cintai. Waktu memang tak terasa sudah berlalu. Kurang lebih ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Rata-rata paling singkat di Mumtaz ini adalah 2 tahun. Namun di dalamnya tersimpan ribuan jam, tersimpan jutaan detik kebersamaan kita,
di sekolah Islam Mumtaz. Terlebih lagi, kita sebagai sekolah yang mengadopsi full day, khusus putra lagi ya. Waktu yang kalian habiskan di sini jauh lebih banyak dari sekedar jam pelajaran formal. Pagi hingga sore, bahkan terkadang senja menjelang maghrib, lingkungan sekolah Mumtaz ini benar-benar menjadi rumah kedua bagi kalian siswa-siswa. Tempat di mana kalian tidak hanya belajar ilmu, tempat juga untuk berbagi cerita, tertawa, bahkan mungkin sesekali kita berselisih. Masih ingat anak-anakku kelas 9? Pertama-tama kita ketemu mungkin ada yang berselisih, tapi hari ini kita semua bestian, ya. Kita kadang-kadang sudah berselisih, bapernya agak sehari 2 hari, ya. Hari ini kita bestian lagi. Hari ini kita mungkin sudah nggak beribadah lagi bersama, tapi yang lalu-lalu kita selalu beribadah bersama. Bahkan kita berolahraga bersama. Kita sparring. Abi-abi versus siswa-siswa. Kita versus, ya, sparring. Bahkan bukan hanya sparring, kita juga makan bersama. Enak gak enak, kita makan bersama. Makan besar. Di bulan Ramadan kita berbagi cerita, makan bersama, dan menuntut diri untuk menjadi putra-putra yang tangguh dan hebat. Maka di sini kita semua sekolah sama putra, di antara saudara-saudara seiman, kalian belajar untuk memahami makna persahabatan, persaudaraan, kepemimpinan, dan tanggung jawab sebagai seorang laki-laki muslim. Kalian datang 3 tahun lalu sebagai seorang anak-anak. Masih ingat bunda-bunda ketika datang ke sekolah, masih kecil-kecil sekali. Ya, kayak segini. Sekarang sudah setara dengan kami. Bahkan ada yang melewati tingginya dari kami. Cukup cepat sekali. Kadang-kadang kami nggak ngeh. Kok tiba-tiba anak ini kemarin bajunya kelonggaran, bajunya kebesaran. Hari ini sudah cungklangnya luar biasa. Mana Ahmad Fahri? Benar. Ahmad Fahri, Ronggo, tiba-tiba bajunya sudah cungklang semua. Ini kapan tingginya ya? Nggak ada informasi ya, tiba-tiba sudah tinggi. Maka anak-anakku sekalian, hari ini kalian sudah mencari jati diri, dan kini di hadapan kita semua telah berdiri seorang syababul muslim, pemuda-pemuda yang insya Allah biiznillah siap menghadapi tantangan dunia dengan bekal ilmu dunia, dan tentunya juga dengan dunia akhirat, serta dengan akhlak yang mulia. Anak-anakku, terkhusus kelas 9 sekolah Islam Mumtaz yang Abi sayangi semua, hari ini adalah puncak dari babak penting dalam hidup kalian. Kalian telah menyelesaikan studi di jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Abi lihat segala upaya keras kalian dalam belajar, dalam menghafal, dalam memperbaiki diri, semua itu terangkum dalam momen pada hari ini. Kami, para guru, abi-abi semua, staf, merasa sangat bangga kepada antum semua yang teramat sangat melihat setiap langkah kemajuan dari kalian semua. Kami menyaksikan bagaimana kalian berusaha memahami pelajaran yang sulit. Belajar bahasa Arab, Ronggo, sangat sulit. Tapi berusaha. Ada yang belajar matematika yang sulit, luar biasa. Ada yang menghafal Qurannya sulit, luar biasa. Tapi kalian terus berjuang, melawan rasa malas, rasa ngantuk. Kalau enggak, siap-siap untuk berdiri, siap-siap untuk dapat sanksi. Kalian begitu hebat, kalian akan saling membantu, insya Allah, di dalam kebaikan dan takwa. Dan secara khusus, untuk anak-anakku
yang akan diwisudawan sebagai tahfiz sekolah Islam Mumtaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kalian menggunakan selempang yang teramat berharga, yang sangat mulia. Insya Allah menjadi mahkota para penjaga kalamullah. Dalam kesibukan belajar formal, kalian meluangkan waktu, mencurahkan konsentrasi, dan mengerahkan hati untuk menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini bukanlah prestasi sembarangan, anak-anakku sekalian. Ayah dan bunda dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi untuk menghafalkan Al-Quran. Kadang-kadang ditukar dari satu surat ke surat yang lain, dari satu ayat ke ayat yang lain, dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Prestasi ini adalah mahkota buat kita semua sebagai orang tua, buat ayah dan bunda, dan juga kami sebagai guru-gurunya, sebagai adik-adiknya. Maka jagalah hafalan kalian itu sekuat tenaga dengan cara murojaah, sering-sering memperbanyak untuk murojaah kalian. Hafalan Quran yang sebenarnya kalian miliki adalah hafalan yang kalian amalkan dalam kehidupan kalian, dan bukanlah hafalan Quran itu yang kalian hafal selesai disetorkan 30 juz, kemudian selesai di wisuda, maka selesai pula kalian dengan Al-Quran. Maka itu bukan hakikatnya, bukan hafalan Al-Quran. Maka anak-anak sekalian, kalian adalah kebanggaan buat sekolah Islam. Kalian adalah kebanggaan buat keluarga. Kalian adalah aset berharga untuk umat ini. Ayah dan bunda yang kami hormati, maka tidak kata yang dapat mewakili rasa terima kasih kami atas amanah dan kepercayaan ayah bunda sekalian selama 3 tahun ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang sangat banyak kepada ayah dan bunda sekalian. Sekolah Mumtaz menuntut kebersamaan. Sekolah Mumtaz menuntut komunikasi yang erat antara sekolah dan rumah. Ayah bunda telah memberikan yang terbaik. Ayah dan bunda telah memberikan pengorbanan yang luar biasa, tak terhitung nilainya. Keberhasilan putra-putra kita hari ini adalah kolaborasi antara sekolah, abi-abi yang ada di sekolah, dan juga keluarga yang ada di rumah, ayah dan bunda semua. Semoga Allah membalas itu semua dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kepada dewan guru, abi-abi dan seluruh staf sekolah Islam Mumtaz, dedikasi antum semua, kesabaran antum semua, ketulusan abi-abi sekalian dalam mendidik siswa-siswa kita, putra-putra kita pada hari ini sungguh tak ternilai. Pagi hingga sore, bahkan kita kadang sampai maghrib, bahkan kadang kita sampai malam, rela untuk kita sama-sama membimbing mereka. Bukan hanya perkara pelajaran dunia, tapi kadang-kadang mereka curhat pun kita akan dengarkan. Bukan hanya pelajaran, bukan hanya masalah curhat, tapi masalah adab pun. Semuanya kita layani. Abi-abi sekalian, kalian, antum semua adalah orang tua kedua bagi mereka semua. Semoga setiap ilmu yang kita ajarkan, abi-abi semua ajarkan, setiap teguran yang meluruskan, setiap doa yang terucap menjadi bekal kebaikan untuk mereka semua. Anak-anakku yang tercinta, para alumni angkatan keempat tahun 2025 Sekolah Islam Mumtaz, hari ini adalah titik perpisahan fisik kita. Namun bukan perpisahan dengan hati kita semua. Kalian akan melangkah jauh untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, jauh lebih besar, dan menemukan pengalaman-pengalaman yang baru. Bawa bekal ilmu yang sudah didapatkan, akhlak yang sudah ditanamkan, tetap diamalkan di tempat yang baru. Jadikan prinsip-prinsip keislaman yang mendasar sebagai kompas kehidupan kalian semua.
Jadilah laki-laki yang kafah, jadilah laki-laki yang kuat imannya, yang luas ilmunya, mulia dengan akhlaknya, dan bermanfaat untuk sesama kita. Ingatlah, selalu ada kenangan indah di sekolah Muntas. Ingatlah abi-abi kalian yang selalu mendoakan untuk kalian. Ingatlah rumah kedua kalian ini, sekolah Islam Muntas. Pintu sekolah akan selalu terbuka lebar untuk antum semua. Kapanpun kalian rindu dengan Muntas, silakan datang. Temui kami, temui teman-teman, temui adik-adik. Insya Allah, pintu terbuka untuk kalian semua. Kalian adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga besar sekolah Islam Muntas. Momen pelepasan ini memang harum, ada senyum, ada bahagia, namun tak bisa dipungkiri, mungkin juga ada air mata yang akan menetes di antara kita semua. Tidak apa-apa, anak-anakku sekalian, biarpun rasa hari itu menjadi pengingat betapa dalamnya ikatan kita semua. Pergilah anakku semua, belajarnya untuk terbang menjadi burung yang sangat tinggi, terbang atas tinggi. Raihlah prestasi kalian, raihlah mimpi-mimpi besar kalian, ukirlah prestasi demi prestasi, tapi jangan pernah lupa berasal kalian dari mana. Jadilah kebanggaan untuk sekolah, jadilah kebanggaan untuk agama, jadilah kebanggaan untuk alma mater, bangsa dan negara. Dan secara khusus mohon berdiri Muhammad Adan Al-Khalifi, ya, kemudian Nova sedang keluar, Afif, Ronggo, Abi secara khusus, secara pribadi ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pernah menegur dengan teguran yang sangat keras kepada antum. Hari ini di hadapan ayah dan bunda sekalian, Abi ingin jujur dan ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk antum semua. Gimana, mau dimaafkan gak abinya? Maafin ya, diikhlasin ya. Abi punya salah, mohon dimaafkan ya. Baik, itu kesalahan kami secara pribadi kepada anak-anak yang bertiga. Untuk itu silakan jazakumullah khair kepada anak-anak bertiga. Kepada yang lainnya pun sama, Abi yang punya salah sama antum, Abi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka selamat berpisah untuk anak-anakku semua. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap langkah kita semua, khususnya untuk antum. Doa kami selalu menyertai antum semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan diiringi doa restu dari kami semua. Dengan penuh rasa syukur dan haru, secara resmi kami mengembalikan anak-anak kelas 9 dan kami melepas anak-anak siswa kelas 9 kepada ayah dan bunda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya, insya Allah surat keterangan lulus bisa diambil di tanggal 3 Juni 2025, hari Selasa pagi, insya Allah. Silakan yang membutuhkan SKL ataupun rapot sudah bisa diambil di tanggal 3 Juni 2025. Sekali lagi, jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Eka atas sambutan yang disampaikan kepada kami. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz Ika ala tarhibil ladzi qaddima lana. Sambutan kedua yang akan disampaikan perwakilan wali murid, The second speech is from parents representative Bapak Arif
sarjana ekonomi, magister bisnis, hafizallahu ta'ala. Ayah dari Ananda Habib kelas 9. Kepada Bapak Arif, kami persilakan. Mr. Arif, we invite you to the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini mungkin pertama-tama kita kita sampaikan hamdalah ya, puji syukur kita kepada Allah yang karena nikmatnya kita bisa berkumpul hari ini. Saya agak sedikit ini sampai karena ada 3 yang berdiri, saya suruh berdiri juga. Kemudian salam kita junjungan agungan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, pada para istri beliau, pada para sahabat, dan insya Allah kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Iya, tadi ada spesial yang dipanggil berdiri, minta maaf. Saya juga mungkin pertama ini saya ikutan minta maaf. Saya ayahanda dari Afif. Salah satu yang tadi dimintakan maaf karena teguran keras, sebetulnya berarti itu teguran kerasnya juga kepada kami pada orang tua. Salah satunya saya, mungkin juga ada anak-anak ya Bapak Ibu yang sering bermain, bergaul, bermuamalah sama Afif. Ada yang ikut, jadi mesti minta maaf juga. Jadi saya juga minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua di kesempatan ini. Apa ya, waktu saya dimintakan sambutan ini saya bingung juga ini kenapa saya gitu. Kalau tadi Ustadz ABK sampaikan 3 tahun lalu masih kecil-kecil, saya sebetulnya membawa Afif itu 2 tahun lalu ya Ustadz ya. Sama seperti kakaknya juga 2 tahun setelah, jadi tidak mulai dari awal gitu. Dan waktu itu juga saya ketemu Abi Dimas, yang Abi Dimas juga langsung menyampaikan, memberi masukan kepada Afif bahwa yang tadi Abi Eka sampaikan, kalaulah orang tua itu tidak sayang sama anak-anak, ya tidak akan dibawa ke situ. Satu hal yang tadi Abi Eka sampaikan bahwa keinginan kita orang tua itu, terutama di Mumtaz ini, ada satu hal yang tidak akan berubah yang akan selalu dibawa, yaitu ilmu-ilmu agama. Nanti saya titip pesan juga sama anak-anak, Ustaz. Kadang-kadang ngomong sama anak sendiri nggak nyambung, tapi mungkin sama anak orang lain nyambung. Ini sudah dialami juga sama beberapa teman saya, jadi saya mungkin disampaikan kepada anak-anak yang hari ini selesai kelas 9. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ayah sampaikan kepada kalian ya, bahwa apa yang kalian pelajari selama 3 tahun tentang ilmu agama itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Saat ini kalian masuk ke era buka atau era cuan, complexity, ambiguity, uncertainty, dan novelty. Tidak ada yang bisa dipastikan. Sangat-sangat kompleks, sangat-sangat berubah. Pembaruan itu cepat sekali. Kalian mungkin kemarin belajar sama guru-guru, kalau sekarang kalian bilang, bisa pakai AI aja, udah selesai semua pertanyaan jawaban. Tapi ilmu-ilmu agama itulah yang akan kalian pegang, yang tidak akan berubah. Sampai kapanpun kalian tidak akan berubah. Al-Quran, Al-Hadis tidak akan berubah. Itu yang akan selalu kalian pegang, akan selalu kalian jaga. Jadi yang tadi Abek ya sampaikan, terus di murojaah hafalannya, dijaga hafalannya, walaupun ya 3 juz terus sampai nanti gitu, sehingga akhirnya kalian mungkin Allah kasih hidayah lagi untuk menambah hafalannya. Tapi itulah yang akan harus selalu kalian jaga. Kemudian saya sampaikan apresiasi kepada Sekolah Mumtaz, kepada Yayasan Munazarah yang sudah mencurahkan begitu banyak
perhatian kepada anak-anak kami dan juga kepada para guru. Kami sadar betapa susahnya mengasuh anak-anak ini, membimbing anak-anak ini, dan atas kerjasamanya juga melibatkan kami sebagai orang tua, menghargai anak-anak, menghargai kami. Kami sangat berterima kasih para abi di Mumtaz, dan insya Allah mungkin kedepannya juga kita akan tetap balik lagi. Ya, saya juga tadi anak saya yang pertama itu masih sering balik ke Mumtaz, duduk kajian di Masjid Al-Haya, ketemu abinya, refreshing lagi, terima nasihat dari para abi lagi, alhamdulillah. Dan ya tadi memang refreshingnya kalau di rumah itu sudah bosan dengar ocehan ayah bundanya, ya dengar nasihat-nasihat, mungkin sama juga diocehin juga ya Ustaz ya, tapi mungkin ocehannya lebih refreshing gitu dibanding ocehan ayah bundanya di rumah, sehingga mereka lebih terbuka pikirannya. Mungkin itu saja para abi, para ayah dan para bunda dan anak-anak di sini semua. Kami semua, saya mewakili para ayah dan bunda ini mendoakan kalian semua. Setelah ini tantangan kalian sangat-sangat menantang ya, tantangannya sangat-sangat menantang, luar biasa. Semoga kalian selalu dijaga oleh Allah, selalu ingat bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, terutama mendengar doa-doa kalian. Ketika kalian sudah mentok, sudah sulit, berdoalah, kembalilah kepada Allah, itu sehingga Allah akan bukakan jalan bagi kalian. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Arif atas sambutan yang telah disampaikan kepada kami. Jazakumullah khairan kathiran to Mr. Arif for the heartfelt speech for us. Selanjutnya yaitu nasihat untuk para alumni yang akan disampaikan oleh Nantakilu ila nasihatil khirijin sayuqaddimuha Ustadz Dimas Rifki Panji Kusuma, SPDI Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilakan. ila Ustadz alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, yang kami hormati segala dewan yayasan Munazarah, kemudian yang kami hormati kepala sekolah Islam Mumtaz Bandar Lampung, yang kami hormati segenap dewan guru sekolah Mumtaz, dan yang kami banggakan teman-teman SMA SMP 9 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang sangat besar. 3 tahun kita melaluinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naik turun, kemudian berbagai macam hal kita lalui karena Allah Subhanahu wa taala. Bertahan karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian salam dan salam semoga kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat dari pribadi kepada teman-teman adalah the real star boy. Apa? The real star boy. Kemudian the real sigma boy. Apa lagi? Apa lagi? Real star boy, real sigma male atau sigma boy. Mungkin ayah bunda baru dengar ungkapan ini, dan ini juga baru kami dengar dari beberapa siswa kami dialog seperti ini. Ini kalimat-kalimat salah satu yang sering mereka banggakan. The real star boy, the real sigma male. Ketika seorang lelaki punya karismatik, ketika seorang pemuda memiliki karismatik, dikelilingi, dia punya kendaraan mewah, dikelilingi oleh wanita-wanita, dikelilingi oleh harta-harta yang berlimpah, the real star boy, the real sigma male. Dipuji oleh kawan-kawannya, dibanggakan oleh kawannya, the real star boy. Ternyata ini adalah the real star boy yang dikonsumsi dari media sosial. Seorang pemuda, the real star boy, kalau kita ingin membuka sedikit kisah-kisah klasik, sebagaimana kita kalau mengambil pelajaran daripada kisah-kisah klasik, bagaimana the real star boy di kalangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, the real sigma male di kalangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah mereka? Diriwayatkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ada seorang pemuda, beberapa pemuda dia kumpul, nongkrong, kongko, nongkrong, di manakah mereka? Ternyata mereka nongkrong bukan di kafe, bukan di pinggir jalan, mereka nongkrong di dekat Ka'bah. Setelah melakukan kegiatan, mereka menongkrong, beristirahat setelah melakukan berbagai macam ibadah. Kemudian orang tersebut adalah Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berkata, hendaklah setiap kita memimpikan, mengharapkan apa yang diharapkan, yang berupa kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Salah satunya Abdullah bin Zubair, dia berkata, aku bermimpi seandainya nanti kelak aku akan menguasai daratan Arab Saudi. Kemudian orang yang lain adalah tidak salah Zubair, Mus'ab bin Zubair. Dia berkata, aku ingin menguasai negeri Irak. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, dia berkata, kau ingin menguasai Hijaz, kau ingin menguasai Irak. Kalau begitu aku ingin menguasai seluruh bumi. Ini the real star boy. Bukan hanya sekedar ingin dipuji sana, dipuji sini, ingin menguasai sana, menguasai. Kemudian yang terakhir ada seorang pemuda, mohon maaf saya lupa siapa namanya, tapi dia berkata, dia diam, kemudian beberapa saat dia berkata, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi keinginan kalian. Adapun saya ingin bahwasannya saya ingin mempelajari ilmu Allah, kemudian manusia mengambil ilmu tersebut dari saya. The real star boy, the real sigma male. Inilah yang digambarkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Kemudian di antara the real sigma boy, the real sigma male, siapakah mereka? Mereka kata Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya masyarus, wahai para pemuda, kita semua pemuda. Dimulai dari akhir balik, kemudian dengan usia 40 tahun, itulah pemuda. Kata Hasan Al-Basri, ya masyarus syabab, wahai para pemuda. Fadlubul akhir. Carilah, orientasilah, ambisimu yang terbesar adalah akhirat. Bukan berarti tidak boleh kerja sana, tidak boleh.
Mau jadi ini, mau jadi pengusaha, mau jadi pilot, mau jadi masinis, terserah. Yang jelas ambisi seorang yang terbesar adalah kata Hasan al-Basri, berapa banyak aku melihat seorang pemuda yang dia keinginannya untuk akhir juga dia capai. Tapi aku belum pernah melihat seorang pemuda ambisinya terbesar adalah dunia dan dia mendapatkan akhirat juga. Suara nasihat sangat berharga seorang muslim. Kalian mau jadi apapun terserah, selama tidak melanggar syariat Islam. Mau jadi pilot, mau jadi tentara, mau jadi polisi, aparatur negara, mau jadi pengusaha, terserah. Yang penting kalian memegang garis-garis apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena inilah dalil ahlul Quran. Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bil Quran," didatangkan Al-Quran pada hari kiamat, dan orang yang mengamalkannya, wa alladzi ya'malu, dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Tidak masalah seorang muslim tidak hafal 30 juz. Tidak masalah seorang muslim dia hafal sekedar juz 30. Yang jadi permasalahan, berapa banyak yang sudah dihafal, berapa banyak yang sudah diamalkan. Seorang muslim semakin banyak hafalannya, semakin banyak amalannya, the real ahlul Quran, tingkatan tertinggi daripada Al-Quran. Seorang muslim yang dihafal Quran tapi tidak mengamalkannya bisa menjadi hujjatun alaih, bisa jadi bumerang baginya yang menuntutnya pada harinya. Oleh karenanya, nasihat terakhir bagi teman-teman semua, manfaatkan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kunci keberhasilan kalian. Jangan sekedar dihafal, tapi diamalkan, dan terutama berbakti kepada orang. Uwais Al-Qarni tidak terkenal. Zaman Nabi SAW tidak ada yang mengenal Uwais Al-Qarni, tapi namanya terkenal di langit. Seorang muslim tidak perlu terkenal namanya di muka bumi. Seorang muslim tidak perlu namanya disebut trending topik di muka bumi, tapi namanya bergetar di langit Allah. Bergetar. Uwais Al-Qarni, berapa banyak di antara sekarang orang tua memberi nama dengan Uwais Al-Qarni supaya apa? Supaya menjadi berbakti kepada orang tua. Tidak mengapa seorang muslim tidak training, tidak terkenal, yang penting namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, di hadapan para malaikat. Wallahu ta'ala bishawab. Ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyakiti hati. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Dimas atas nasihatnya. Semoga nasihat yang telah beliau sampaikan bisa diamalkan dan bermanfaat untuk para alumni dan para hadirin semua. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz Dimas ala nasihatihi. Nas'alullaha ayyan fa'a bihal khirijin wal hadirin ajma'in. Saatnya kita memasuki acara inti pada acara Haflatul Tahfidz dan Haflatul Takharruj 2024-2025. Now, it's time to enter the main part of our Haflatul Tahfidz and Haflatul Takharruj 2024-2025. Kita awali pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh tiga ananda, yaitu Ananda Muhammad Rafa, Ananda Muhammad Zaki Rahmat, dan Ananda Rafa Ibrahim. Kepada para ananda kami persilakan. We will begin with the recitation of the Holy Quran, which will be said by three of our students, Ananda Muhammad Rafa, Ananda Muhammad Zaki Rahman, and Ananda Rafa Ibrahim. We invite the students to the stage.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا هم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik kepada para ananda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik to the students who recited the verses of Holy Quran. May Allah Subhanahu wa Ta'ala read both the reciters. Ayah dan bunda serta hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu Haflatul Tahfidz kepada Ustadz Eka selaku kepala sekolah dan panitia seremoni untuk bersiap di panggung dan para ananda yang disebut namanya untuk dapat naik ke atas panggung.
أيها الآباء والأمهات والحضور جميعا، ندخل الآن في حفلة التحفيظ. أرجو من أستاذ إيكا مدير المدرسة واللجنة حفلة استعداد على المنصة، والطلاب الذي ستذكر أسماءهم بالصعود إلى المنصة. Ananda Astena Sawakana Diaksa, putra dari Bapak Kurnia Perdana dan Ibu Indiani Tanjung Pusat, telah menyelesaikan hafalan 30 dengan predikat jadi. Ananda Fadil Kurniawan Junior, putra dari Bapak Wawan Kurniawan dan Ibu Fatima Garuta, telah menyelesaikan hafalan 30 dengan predikat Zaid Tidak. Punya suara MC ada bisa. Ananda Hadis, putra dari Bapak Suherman dan Ibu Waliati Sukam, telah menyelesaikan hafalan 27 dan juz 1 dengan predikat Jayyid Tidak. Ananda Javier Anwar Muson, putra dari Bapak Ansori dan Ibu Mawar Rosiana Ramadhan, telah menyelesaikan hafalan 30 dengan predikat Jayyid. Ananda Johio Al-Hadi, putra dari Bapak Tony Al-Hadi dan Ibu Mun Sukarate, telah menyelesaikan hafalan 27 dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Fatan Aufa Rakandia, putra dari Bapak Arif Rahman dan Ibu Ken Prasna Pranita Waihalit, telah menyelesaikan hafalan 29 dengan predikat Jayyid. Ananda Muhammad Adam Al-Fatih, putra dari Bapak Al-Sunyo Putra dan Cuta Cila Tanjung Senang, telah menyelesaikan hafalan 26 dengan predikat tuntas. Ananda Diego Alvaro, putra dari Bapak Sidik dan Ibu Nur Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan 29 dengan predikat mampu. Ananda Muhammad Ataya, putra dari Bapak Muhammad Bernard dan Ibu Risna Tulia Perun Bukit Bilabong, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat mampu. Ananda Muhammad Filmi, putra dari Bapak Ibnu Malik dan Ibu Rina Mariani Perun Bilabong Jaya, telah menyelesaikan hafalan 27 dengan predikat Jayyid.
Ananda Muhammad Rafli Al-Hajar, putra dari Bapak Ibnu Hajar dan Ibu Oji Seti Maria Labuhan Ratu, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan pendidikan jayyid. Ananda Raka Akifari, putra dari Bapak Erwansyah dan Ibu Dalina Sari Jati Agung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan pendidikan jayyid. Iya. Ananda Zindan Abdillah Fadilah, putra dari Bapak Zulfatri dan Ibu Komalasari Telupetu, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan pendidikan jayyid tidak. Ananda Abdullah Zara Mustafa, putra dari Bapak Muhammad Dikiafan dan Ibu Atika Wahid, serba jadi nyata, telah menyelesaikan hafalan juz 5 dan juz 29 dengan predikat jayyid jiddan. Udah. Satu lagi. Ananda Ahmad Fatian M. Kano, putra dari Bapak Main Kano dan Ibu Sumarti Raja Masa, telah menyelesaikan hafalan juz 29 dengan predikat jayyid jiddan. Ananda M. Atif Purotana, putra dari Bapak Andi Marianto dan Ibu Andi Fatria Sidoarjo Lampung Selatan, telah menyelesaikan hafalan juz 1 dengan predikat jayyid. Ananda Muhammad Raihan, putra dari Bapak Ferizal dan Ibu Gustina Rahmat Perta, Kelapa 3, Banten Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat makbul. Ananda Rahim Alim Asadin, putra dari Bapak Darminto dan Ibu Sari Suharti Metro Kibang, telah menyelesaikan hafalan juz 2 dengan predikat jayyid. Ananda Fahri Rizki Koasanda, putra dari Bapak Isan dan Ibu Daryati Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 29 dengan predikat jayyid. Ananda M. Arisfai, putra dari Bapak Dedi Rinaldi dan Ibu Lena Puji Lestari Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 28 dengan predikat jayyid dan juz 29 dengan predikat tuntas. Ananda M. Said Probo Kusumo, putra dari Bapak Suyono dan Ibu Rohmah Tanjung Padang, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 dengan predikat jayyid jiddan.
Ananda Raka Ibrahim Yuda Kesuma, putra dari Bapak Ishak Ummu Sinan dan Ibu Nurbaiti Kesuma, Gedong Ayu, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayyid. Ananda Al-Kalam Ibrahim Kaya, putra dari Bapak Syaiful Rahman dan Ibu Sari Monalia Hakam, Waihat terbaik, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan 29 dengan predikat jayyid. Turun dari atas panggung dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ananda Zaki Ahmad Rosihan, putra dari Bapak Imron dan Ibu Satini Sukabumi, Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 29 dan juz 28 dengan predikat jayyid. Ananda Kompar Ardiansyah Diguska, putra dari Bapak Ria Diguska dan Ibu Lena Nafilia Danau Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayyid. Anda Husni Farid, putra dari Bapak Zainal Andri dan Ibu Hadi Satyana Wati Natar, telah menyelesaikan hafalan juz 28 dengan predikat jayyid jiddan. Ananda Kenzi Vendra Ramadan, putra dari Bapak Indra Andriandi dan Ibu Vera Muhajirah, Labuhan Ratu, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayyid.
Ananda Muhammad Hanif Satya Nugroho, putra dari Bapak Setya Dwi Srihono dan Ibu Anita Kumaladewi Untung Surapati, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jaya. Ananda Malik Ibrahim, putra dari Bapak Puji Supriyanto dan Ibu Mas Arinoa Matwai Halim Permai, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jaya. Ananda Miftah Paling Ayas, putra dari Bapak Yudi Afrizal dan Ibu Ria Aprilina Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 29 dengan predikat jaya. Ananda Muhammad Zaki Rahman, putra dari Bapak Wilson Buana dan Ibu Lismayana Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 27 dengan predikat jayid jiddan. Ananda Muhammad Fidyan Farid, putra dari Bapak Fidyan Fuad dan Ibu Ermayanti Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayid. Ananda Ramzi Erlangga Kurniawan, putra dari Bapak Wawan Kurniawan dan Ibu Parlina Garunta, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayid jiddan. Nandari Rafa Asaka, putra dari Bapak Priyagung Arisworo dan Ibu Aprilia Wulansari Rawalau, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayid jiddan. Ananda Ahmad Bara Ataraihan, putra dari Bapak Usman Hatta dan Ibu Nenek Erlinda telah Betuk Utara, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan 29 dengan predikat jayid jiddan. Ananda Akbar Rizky Langit Putra dari Bapak Enda Rafiko dan Ibu Dedi Sentia Dewi Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayid. Ananda Billy Faruk Kabasya, putra dari Bapak Marzoko dan Ibu Uswatun Hasanah Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayid. Ananda Dimas Al-Majid Surya, putra dari Bapak Jeffriyanto Panca dan Ibu Suryati Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayid. Ananda Haikal Akbar, putra dari Bapak Ali Wardana dan Ibu Marli Amira Gotong Royong Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayid. Ananda Muhammad Zaki Akmal Siraja, putra dari Bapak Asmiri Jaya dan Ibu Linda Astuti, pemilik telah
menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayyid. Ananda Muhammad Faliandra Al-Farid, putra dari Bapak Hendra Wahyu, putra dan Ibu Felicia Franciana. Pendamaian telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayyid jiddan. Ananda Muhammad Rafa Keitamo, putra dari Bapak Tubagus Mahendra dan Ibu Lisa Patricia. Sultan Agung Bandar Lampung telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan 29 dengan predikat jayyid jiddan. Ananda Muhammad Tarik Al-Fajri Khair, putra dari Bapak Ahmad Khairi Alfian dan Ibu Lastri Sari, pemilik Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan 29 dengan predikat jayyid jiddan. Ananda Muhammad Aga Haidar Hendrika, putra dari Bapak Edi Srianto dan Ibu Efrika Yuliani, Labuhan Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayyid jiddan. Ananda Raden Prabu Ridullah, putra dari Bapak Ibrahim dan Ibu Zahra Bandar Lampung, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dengan predikat jayyid. Ananda Sekolah Farid Fadilah, putri dari Bapak Lutfi Fadilah dan Ibu Bibit Masdiana, Natal telah menyelesaikan hafalan juz 28 dengan predikat jayyid. Udah. Bintang.
Barakallahu fikum kepada seluruh para ananda yang telah melaksanakan hafalatul Quran. Semoga Allah selalu istiqomahkan kita dan kalian semua untuk selalu dekat dengan Al-Quran, baik dari ucapan, amalan, dan akhlak. Barakallahu fikum jami'an litulabil ladzi atamu hifdzul Qur'an. Nas'alullaha yuthabbitana wa iyyakum ala ta'atihi wa an nakuna da'iman qaribina minal Qur'an qawlan wa amalan wa khuluqan. Ayah dan bunda sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibacakan tiga ananda kita, yaitu Ananda Muhammad Thariq Al-Badri, Ananda Muhammad Zaki Pratama, dan Ananda Zahran Mustafa, para siswa Sekolah Islam Mumtaz. Pada para ananda, kami persilahkan. Dear parents, next we will witness the performance of reciting the hadith of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It will be presented by three of our fellow students, Ananda Muhammad Thariq Al-Badri, Ananda Muhammad Zaki Pratama, and Ananda Zahran Mustafa, students of Mumtaz Islamic School. We invite the students to the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menapaki jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan jalannya dengan ilmu itu untuk menuju surga. Hadis riwayat Bukhari. An Sahih bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah, idhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi aydin nas yuhibbaka an-nas. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amalan. Jika aku mengerjakannya, maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Rasulullah menjawab, berzuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka mereka juga akan mencintaimu. Hadis riwayat Abu Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'a mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hum? Qala asyirku billahi was-sihru wa qadlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qadlul muhsanatil mu'minatil ghafilat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, apabila oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah mencari dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari ketika kekurangan, dan menuduh zina yang kita menjaga kehormatannya dengan dan telah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti gak salah dia megang ini aja. Barakallahu kepada para ananda yang telah membacakan hadis. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu istiqomah berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Barakallahu fiikum to the students who listen in the hadith. May we all be able to consistently follow the sunnah of Rasulullah SAW. Baiklah hadirin sekalian, kita akan menyaksikan penampilan yang terakhir, yaitu pidato 3 bahasa yang akan disampaikan oleh Ananda Al-Kalamalik dalam bahasa Indonesia, Ananda Ahmad Bara dalam bahasa Inggris, dan Ananda Muhammad Faiz Aris Faik dalam bahasa Arab. أيها الآباء والأمهات الكرام، سنشهد الآن آخر عرض هو الخطاب بثلاث لغات يتضمن خطابا باللغة الإندونيسية من طالب الكلامالي، وخطابا باللغة الإنجليزية من طالب أحمد برا، وخطابا باللغة العربية من طالب محمد أريس فائق. إلى الطلاب Pada para Anda kami persilakan. إلى الطلاب عليهم فليتفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk memperingati wisuda kelulusan angkatan 2025 SMP Islam Untas. Momen ini menandakan akhir dari satu babak penting dalam hidup kalian, sekaligus awal dari perjalanan baru yang penuh rintangan dan tantangan. Esteemed audience, Alhamdulillah, today we gather to celebrate the graduation of 2025 class of Mumtaz Islamic Junior High School. This moment marks the end of an important chapter in your lives, as well as the beginning of a new journey filled with obstacles and challenges. Al-Hudurul Kiram, Alhamdulillahilladzi waffaqana an najtami'a fi hadzal yawmil mubarak linahtafila bi tasawwuji dafati ami al-faini wa khamsata wa isrina min talabati madrasati Mumtazil Islamiyah al-Mutawassithah. Inna hadhihi al-laqata tamathilu nihayata marhalatin muhimmatin fi hayatikum wa bidayata rihlatin jadidatin mali'atan bit tahaddiyati wal furas. Izinkan kami menyampaikan beberapa pesan untuk kalian. Allow us to share a few messages with you. Bismillah, waddu an wajjihalakum ba'dal kalimat. Pertama, mari manfaatkan masa muda ini sebaik-baiknya. Perjalanan kalian masih panjang, penuh dengan rintangan dan tantangan. Gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, seperti mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, masa muda adalah harta yang tak bernilai. Gunakanlah dengan bijak. Masa muda yang kita gunakan kelak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jika kita gunakan dengan baik, maka dapat membantu kita menghadapi panasnya matahari kelak di padang mahsyar pada hari kiamat. First, let us make the most of our youth. You still have a long journey ahead, filled with great obstacles and challenges. Use your time wisely for something useful, such as seeking knowledge and worshiping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Remember, youth is a priceless treasure. Use it wisely. How you utilize your youth will be questioned by Allah on the Judgment Day. If you use it well, it can help you on the scorching day when you stand in the vast mahsyar on the Judgment Day. Awalan, yaghtanimu syababakum wa'malu fihi khairan. Rihlatukum la tazalu mughila. Mali'atan bit tahaddiyati wal furas. Istafidu min maqadikum fi umurin mufidah mithla talabil ilmi wal ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Tadabbaru anna syababa nikmatun la tuqaddaru bitaman faltanimuhu bihikmah fa sayas'alul mar'i yawmal qiyamah an syababi wa in ahsanahu kana ba'da wa salamah wa in adha kana alaihi hisabu. Kedua, jangan lupa untuk selalu berbakti dan berbuat baik pada orang tua. Tanpa izin Allah, lalu jasa dan doa orang tua kita tidak akan mencapai titik ini.
Perjuangan orang tua kita untuk membahagiakan kita semua sangat luar biasa dan tidak akan dapat kita balas. Berbaktilah kepada mereka dengan sepenuh hati dan doakan mereka. Ingatlah, doa mereka adalah senjata terbaik kita untuk meraih hal-hal yang kita impikan. Dan berbaktinya kita kepada mereka adalah salah satu pintu surga yang terbaik untuk kita. Second, don't forget to show respect and kindness to your parents. With Allah's will and the sacrifices and prayers of your parents, we would not have reached this point. The struggles they endure to make us happy is immeasurable, and we can never fully repay them. Show them your devotion, all your heart, and pray for them. Remember that your prayers are the greatest weapon for us in achieving our dreams, and showing them respect and devotion is one of the greatest paths to heaven. ثانيا لا تنسوا بر الوالدين والوالدين لولا فضل الله تعالى ثم بر الوالدين والوالدين لما وصلتم إلى هذه المرحلة إن تحيات والديكم لسانكم عظيمة جدا ولا يمكن أن يرد لهم الجميل فمن به المدد لهم فتذكروا أن دعاءهم وسيلة أقوى لتحقيق أحلامكم وأن بركم بهم هو أفضل أبواب الجنة. Para usahawan yang berbahagia, teruslah belajar dan berkarya. Jangan lupa untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan jadikan agama sebagai pedoman hidup kalian. Let's graduates continue learning and contributing to the world. Never forget to hold on to the values of Islam and make them your lifestyle. Ridul Aiza wasil dirasa wal amal la tansau tamassuka bid-din wa ja'aluhu nabawasanakum fi hayatikum. Sekian dan terima kasih. That's all, and thank you. Hada ma ladayya wa faqakumullah wa hada ma alaikum at-taufiq was-sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fikum kepada siswa-siswa yang telah menyampaikan pidatonya, dan semoga kita semua menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua serta menjadi kebanggaan mereka semua. Barakallahu fikum jami'an litulabi thalathati alladhi adda khitabahum wal yakun da'iman auladan yubarikuna aba'ahum wa fakhran lahum. Baiklah, ayah dan bunda sekalian, memasuki acara selanjutnya yang kita nantikan, yaitu Hafatul Takharud, siswa kelas 9 angkatan keempat Sekolah Islam Untas Bandar Lampung. Kepada Ustadz Eka selaku kepala sekolah dan panitia seremoni untuk bersiap di panggung, dan para calon alumni yang disebut namanya untuk naik ke atas panggung. Ayyuhal aba wal ummahatul kiram, nantaqilu ila faqratit taliyah wa hiya haflatut takharud tullab as-sabit tasi' duf'atur rabi'ah di Madrasatil Islamil Mumtazah. Narju min Ustadz Ika mudirul madrasati wal lajnah haflah isti'dad ala masrah wal khirijin murassahin alladhi satuzkaru asma'uhum bis-su'udi ila minsah. Udah siap.
Siap. Kan suaranya Ananda Fahri Nasir, putra dari Bapak Nasir Hamzah dan Medina Tanjung Karang Pusat. ya. Nu. Ananda Tasdena Akso Perdana Tiasa, putra dari Bapak Kurnia Perdana dan Ibu Indiani Tanjung Karang Pusat. Cita-cita ketemu sama. Backsoundnya. Nah, Anda Fadilul Kurnia Junior, putra dari Bapak dan Ibu Fatina dan cita-cita menjadi pengusaha. Putra dari Bapak dan Puspita, cita-cita menjadi pengusaha. Putra dari Bapak Suherman dan Ibu Walyani menjadi pengusaha. Ananda putra dari Bapak Rosiana Rawal, cita-cita menjadi fotografer. Ananda Jovio Alhad, putra dari Bapak Tony Alhad Sukarati, cita-cita menjadi pilot. Ananda M. Diego Alfan, putra dari Bapak Sidik Purnomo dan Ibu Nur Aldiman Haji Pina, cita-cita menjadi pengusaha tambang. Ananda M. Fatan Alfan, putra dari Bapak Arif Rahman dan Ibu Ken Hasna Pramita Moyhalim Permai, cita-cita menjadi atlet. Ananda Wibowo Adi Prawoto, putra dari Bapak Didik Budi dan Ibu Yusmaidan Sumukti, cita-cita menjadi tentara.
Ananda Muhammad Adam Al-Raji, putra dan Alismil putra dan Sukacita Waihat Tanjung Senang. Ananda Muhammad Adan Al-Khalid, putra dan bapak almarhum Mariaji dan ibu Anita Asman Bandan, cita-cita jadi tentara. Ananda Muhammad Saya, putra dan bapak Muhammad Bernard dan ibu Risma Kuliah pada Bukit Bilaku, cita-cita Taruna. Ananda Muhammad Henry, putra dan bapak Ibnu Malik dan ibu Rina Mariati, Guru Binabok Jaya, cita-cita jadi masinis. Ananda Muhammad Rafli Al-Hajar, putra dan bapak Ibnu Hajar dan ibu Senti Maria Kabuhantan, cita-cita jadi polisi. Ananda Rangga Afifah, putra dari bapak Erwan Syah dan ibu dari Nasr Jatian, cita-cita menjadi pengusaha. Ananda Zidan Rafdillah Fadilah, putra dari bapak Zulfatri dan Muhammad Sakti Teluk, cita-cita menjadi influencer. Bercanda. Tapi mohon, mas, tutupin kamera, tutupin kamera. Bican. Bi, Salman, kamera bi.
Barakallahu kepada seluruh pasangan yang melaksanakan tafarruj. Semoga Allah selalu memudahkan kita dan kalian dalam kebaikan untuk selalu diberikan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alullah ay yassira lana wa lakum al-khaira da'iman wa ay yuwaffiqana wa iyyakum fid dunya wal akhirah. Hadirin sekalian, selanjutnya pengumuman siswa dan orang tua berprestasi angkatan keempat Sekolah Islam Mumtaz Bandar Lampung. Esteemed audience, next is the announcements of outstanding students and the most communicative parents from the fourth batch of Mumtaz Islamic School Bandar Lampung. Kategori pertama, siswa teladan diraih oleh For the most diligent student is Ananda Adan Al-Fatih. Kepada Ananda dipersilakan ke atas panggung dan kami persilakan kepada Kepala Sekolah Pusat TK dan Panitia untuk menyerahkan penghargaan kepada Ananda. Let us welcome on stage to Ananda Muhammad Adan Al-Fatih. And we also invite the principal, Ustaz Eka, and the committee to present the award. Enggak, masalah. Data pindahin. Data pindahin. Kategori kedua, orang tua terkomunikatif diraih oleh Most communicative parents. Orang tua Muhammad Fatan Aufa Rakandia, Bapak Arif Rahman Hafizahullah Ta'ala. Kepada ayahanda dari Ananda Muhammad Fatan Aufa Rakandia dipersilakan untuk ke atas panggung dan kami persilakan kepada Wakil Kepala Sekolah Abidanis dan Panitia untuk menyerahkan penghargaan kepada ayahanda dari Ananda Muhammad Fatan. Let us welcome on stage the parents of Muhammad Fatan Aufa Rakandia. And we also invite the Vice Principal Abidanis and the committee to present the award. Enggak. Masya Allah, barakallahu fikum kepada Ananda dan orang tua berprestasi Sekolah Islam Mumtaz. Semoga selalu dapat beristiqomah dalam melakukan kebaikan. Alhamdulillah, ayah dan bunda serta para hadirin sekalian, telah sampailah kita di penghujung acara. Kami dari segenap panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama berlangsungnya acara Hafadzatul Tahfidz dan Hafadzatul Tafarruj. Alhamdulillah. Honored audience. Finally, we have reached the end of our meeting. We, the entire committee, apologize for any shortcomings or mistakes during this Hafadzatul Tahfidz and Hafadzatul Tafarruj event. Alhamdulillah, ayyuhal aba wal ummahat wal hadirun al-kiram. Wasalna ila nihayati haflah. Nahnu min jami' a'dhal lajnah nastaghfirullah ala jami'il qasad wal akhta'i allati waqa'at khilal haflat at-tahfidz wa takharruj. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama akhiri acara Haflatul Tahfidz dan Haflatul Takharruj ini dengan bersama mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.
Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para alumni SMP Islam Mumtaz, kami harap agar tidak meninggalkan ruangan, dikarenakan akan ada foto bersama alumni SMP Islam Mumtaz dengan para abi. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh alumni dan para abi untuk naik ke atas panggung untuk mengambil foto bersama.